Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Hasan. Saya dari jurusan Rekayasa Pembangkit Energi semester 4 dari kampus Politeknik Negeri Batam. Di sini saya akan menjelaskan sebuah single line diagram dari PT PLN ya. Di sini adalah PLTU Keremasan Power Plant. Ya, di sini kita bisa lihat untuk awalnya ada legend atau deskripsi dari simbol, yaitu VCB Vacuum Circuit Breaker, VC Fuse Vacuum Contactor. Lalu juga ada Air Circuit Breaker, ada Combination Starter, ada Molded Gas Circuit Breaker (MCCB), ada Disconnecting Switch, Earthing Switch, Current Transformer, ada Surge Arrestor atau penangkal petir ini ya. Ada three winding transformer with OLTC. Apa itu OLTC? Nanti kita bahas. Lalu ada two winding transformer atau eh biasa disebut trafo trafo, lalu ada generator, ada DG diesel generator, ada ada motor, heater, kabel termination atau sambungan kabel, ini ada kabel, ada NSPB. Apa itu NSPB? Mungkin nanti bisa kita bahas. Ada rectifier atau penyearah, bisa disebut juga power supply, lalu ada baterai, dan ada inverter untuk mengubah arus AC menjadi arus dan ada inverter untuk mengubah arus DC menjadi arus AC. Ya, ini kita bisa mulai dari mana ya? Mungkin dari atas dulu ya. Ya, dari atas dulu di sini ada transmission line. Ya, transmission line ini ada spesifikasinya di sini. Kita lihat di sini ada transmission line ya. Dan transmission line ini ada substation busbar A dan substation busbar B. Lalu di sini ada tulisannya juga 150 kilovolt untuk tegangan nominal, 2000 ampere untuk arus nominal, 3P, 3 fasa RST, lalu ada 40 kA kilo ampere, ya ini arus yang mampu, arus maksimal yang dapat lewat oleh jalur transmisi ini. Lalu kalau kita lihat, mungkin kita tarik ke sebelah kiri saja ya. Di sini ada disconnecting switch. Disconnecting switch ini memiliki nilai 170 kV dan 1250 ampere. Di sini ada dua disconnecting switch ya, dan juga ada disconnecting switch untuk ke groundingnya. Lalu di sini ada MCCB, ini bukan MCCB ya harusnya ya, ini besar soalnya 170 kV 1250 ampere untuk nominal dan 40 kilo ampere jika terjadi hubung singkat atau fault ya, short circuit. Dan di sini kita bisa lihat ada CT, banyak CT, ada current transformer di sini. Mungkin juga di sini nanti bisa dihubungkan ke overcurrent, ke undercurrent, ke voltage. Ya banyak ya fungsinya dari si apa ini. Mungkin banyak fungsinya ya di oleh current transformer ini. Lalu di sini ada disconnecting switch lagi, nilainya sama seperti yang di atas, dan lalu kita tarik ke bawah lagi. Di sini ada
disconnecting switch dan lalu kita tarik ke bawah lagi. Di sini ada disconnecting switch yang terhubung dengan grounding. Lalu di sini ada yang terhubung ke surge arrestor atau penangkal petir yang mampu bertahan hingga 126 kV dan dihubungkan ke grounding ya. Dan ini adalah simbol trafo tadi 3 winding ya. Di sini ada konfigurasinya. Ya, ini ada trafo Y ya. Y delta delta. Untuk Y memiliki daya 54 megavolt ampere atau 37 strip 17. Ini adalah trafo delta delta yang ada di bawah. Dan ini untuk tegangannya yang Y memiliki nominal 150 kV dan yang delta delta ini adalah 11 strip 11 kV. Ini adalah efisiensi ya. Yang IZ ini efisiensi antara high voltage dikurang low voltage 1. High voltage dikurang low voltage 2. High voltage dikurang low voltage 1 dikurang low voltage 2. Ini ada OLTC tadi yang akan saya jelaskan. OLTC ini adalah on-load tape changer. Apa itu on-load tape changer? Ini adalah untuk mengubah konfigurasi trafo. Misalnya outputnya mau dibikin sekian kilovolt. Misalnya outputnya mau dibikin sekian kilovolt dan inputnya sekian kilovolt seperti itu. Mengubah nominal trafo. Ini kurang lebih 8 kali 1,25%. Ini adalah toleransi ya. Toleransi perubahan dari si delta-delta ke Y. Ini adalah trafo step up. Step up. Dan kita lihat lagi dari konfigurasi delta ini sebelumnya dia berasal dari sebuah generator yaitu steam generator, ST generator. Dari generator yang dibangkitkan ini tadi ada simbol ini ya yang namanya apa tadi ya? Saya lupa namanya NSPB. Ya, apa itu NSPB? NSPB ya. NSPB adalah Neutral Site Phase Breaker. Apa fungsinya Neutral Site Phase Breaker ini? Ini adalah seperti MCB ya, tapi ini dipasang di netral yang fungsinya untuk mengamankan eh, tegangan netral itu ya. Walaupun nggak ada tegangannya, kalau ada hubung singkat ya itu yang mengamankan. Apa itu NGT? NGT adalah Neutral Grounding Transformer, di mana ini fungsinya untuk mengamankan transformer ini ketika terjadi hubung singkat agar arusnya itu bisa dibuang ke grounding ya. Di sini kita bisa lihat untuk steam generator memiliki daya 13,5 megawatt dengan tegangan 11 kV. Untuk daya semunya dia 16,9 megavolt ampere dan power factor 0,8 untuk COSPI-nya. Dan di sini kita bisa lihat juga pada eh, generator yang sebelahnya ya. Generator utamanya ini adalah gas turbin generator, di mana untuk daya yang dihasilkan bisa mencapai 28,2 megawatt dengan tegangan 11 kV atau daya semuanya 35,25 megavolt ampere dengan power factor 0,8 ya. Dan dari tegangan yang sudah
daya yang sudah dihasilkan dari generator gas ini, dia dihubungkan kembali ya untuk menyalakan peralatan-peralatan yang diperlukan untuk mendukung kelangsungan dari eh, pembangkitan listrik tadi. Di sini ada trafo lagi, trafo step down dia dari 11 kV di step down ke 6,3 kV dengan on load tap changernya adalah no load tap changernya adalah plus minus 2 kali 1,25%. Lalu dari sisi Y generatornya dihubungkan ke NGR dan ke grounding. Lalu kita lihat di sini sebelum masuk ke bus dia ada VCB. Apa itu VCB? Ini adalah vacuum circuit breaker dengan tegangan eh, nominalnya 7,2 kilovolt, arus 630 ampere dan arus maksimal yang bisa ditahan adalah 25 kiloampere. Dan di sini setelah diturunkan tegangannya, dia masuk ke bus bar. Bus bar 6,3 kV, 3 fasa, 3 wire, 25 kiloampere. Ini untuk daya tahan bus barnya ya, sampai 25 kiloampere. Dan di sini kita bisa melihat ya, apa-apa saja peralatan-peralatan yang mendukung generator untuk agar generator ini bisa bekerja secara optimal. Kita bisa lihat di sini ada VC. Tadi kita lihat VC ini adalah vacuum fuse ya, vacuum circuit breaker, tapi ini fuse bukan VCB circuit breaker yang bisa dipakai berulang kali. Tapi kalau ini putus, ini tak bisa dipakai lagi alias harus diganti. Ini terhubung ke cranking motor 560 kW. Cranking motor, apa itu cranking motor? Ini adalah motor yang membantu untuk starting dari generator ya, cranking motor. Lalu di sini ada CWP. CWP itu apa? Circulating water pump, seperti yang sudah kita pelajari pada mata kuliah mesin turbin. Di mesin turbin ada circulating water pump. Ini nominalnya 300 kW daya motornya. Lalu di sini ada CWP lagi, ini A, ini C, lalu di sini ada gas heater. Dan kalau gas heater dia menggunakan vacuum circuit breaker yang bisa dipakai berulang. Di sini ada BFP. Apa itu BFP? BFP adalah boiler feed pump. Jadi tekanan pada turbin uap itu dari sinilah asalnya, dari boiler feed pump. Boiler feed pump A dan feed pump B, ada dua untuk feed pumpnya. Dan di sini ada spare dua yang kosong. Lalu di sini ada vacuum circuit breaker lagi yang akan terhubung dengan sistem transmisi di sebelahnya ya. Ini ada pembangkit yang lain lagi di sini, tapi konfigurasinya sama seperti yang di sebelahnya. Lalu kita tarik ke bawah lagi, di sini ada trafo, trafo step down dengan konfigurasi delta Y dengan ini dia nominalnya ya. Dengan nominalnya 6,3 kV diturunkan ke 400 volt dengan arus 2500 kilovolt ampere. Daya semu 2500 kilovolt ampere. Dan no load tap changernya plus minus 2 kali 2,5%. Turun, ini diproteksi oleh air circuit breaker, dan ini ada bus barnya 380 volt, 3 fasa, 4W. Kenapa 4W? Padahal yang atasnya 3W, dan yang di atasnya lagi kita lihat di sini 3 fasa saja.
Kenapa di sini bisa 4W? Karena ini muncul 4 wire atau timbul satu wire lagi, wire netral yang ditimbulkan dari si generator Y ini, konfigurasi star yang bisa menimbulkan wire netral. Dan kita lihat di sini untuk sistem 400 volt atau 380 volt atau 3 fasa, tegangan rendah sekarang ya, udah masuk tegangan rendah. Ya, di sini ada overload dan ada MCB. Ini untuk menyalakan motor, banyak motor ya yang digunakan untuk mendukung kelangsungan dari pembangkit ini. Kalau kita tarik lagi dia turun ke bawah, di sini ada motor controller yang menggunakan tegangan rendah ya. Kalau controller pasti tegangan rendah dan biasanya satu fasa sih. Dan ini dihubungkan ke rectifier atau power supply ya. Dia mengubah arus AC ke arus DC. Jadi kemungkinan arus DC ini akan digunakan untuk menyuntikkan arus eksitasi ke generator supaya generator ini bisa membangkitkan tegangan yang besar gitu. Dan di sini ada bus DC 125 volt. Kalau kita lihat dari sebelahnya lagi, ini ada molded case circuit breaker yang akan terhubung dengan HRSG MCC atau motor controller ya. Motor controller dari heat recovery steam generator. Berarti dari sini ya, generator yang ini, controllernya diambil dari sini. Dan ini steam generator, controllernya diambil dari sini ya. Dan ini ada spare. Eh, Kemungkinan yang di bagian sini sama semuanya. Lalu kita geser ke bawah lagi. Dan di sini setelah dia diturunkan ke 380 volt dan ini busbarnya 380 volt. Ya, di sini ada sebuah sistem yang dimana membutuhkan tegangan 110 volt. Jadi di sini dari arus AC dirubah ke DC dulu. Setelah dirubah dari DC 125 volt, dia diubah lagi menggunakan inverter dari DC menjadi AC 110 volt. Mungkin ada peralatan-peralatan yang memerlukan tegangan yang menggunakan 110 volt ya. Jadi dibikinlah ini. Dan di sini ada air kompresor 50 kW, 50 kW. Ya, di sini ada DG. DG ini diesel generator. Mungkin ini untuk backup ya. Sepertinya ini backup. Dan ini ada rectifier atau penyearah yang mengubah arus AC ke DC. Kemungkinan fungsinya sama seperti yang tadi yang ada di sebelah sini. Selebihnya kurang lebih sama. Saya lihat kurang lebih sama. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang pembangkit listrik PLN di Keramasan 80 megawatt. Semoga penjelasan saya dapat diterima dengan mudah dan dapat dimengerti. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.